sahabat pencinta koiku di seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan saya. Oke, di video kali ini aku akan membahas beberapa gejala stres pada ikan koi yang harus kita segera atasi. Oke, sebelum menuju ke pembahasan, bagi yang baru menemukan video aku ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya guys. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku yang berikutnya tentang dunia perkoian. Thank you. Halo sahabat koiku, seperti halnya manusia dan makhluk hidup lainnya, ikan koi juga bisa mengalami stres ya guys. Stres pada ikan koi ini patut kita waspadai, karena sangat bisa memicu efek lanjutan yang bisa berakibat buruk pada ikan koi kita. Yang dimana stres yang berkelanjutan tersebut akan membuat ikan koi kita sakit dan akhirnya mati. Oleh karena itu, sangat perlu kita lakukan deteksi dini gejala stres pada ikan koi kita dan penanggulangannya yang tepat. Oke, jadi gejala stres yang pertama adalah perubahan warna pada ikan koi. Ikan koi memang sudah dikenal dengan warna yang cerah dan unik di antara satu sama lainnya. Oleh karena itu, ikan koi sangat indah untuk kita lihat di dalam kolam koi kita. Namun, ketika kita membeli ikan koi yang baru, lalu kita masukkan dia ke bak karantina, ikan biasanya mengalami perubahan warna pada kulitnya. Biasanya, warna yang pertama cerah bisa menurun menjadi agak pudar. Ini menunjukkan ikan tersebut mengalami stres. Jadi, ikan yang baru sangat wajib kita karantina dulu ya guys, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga untuk memberikannya waktu untuk beradaptasi pada air yang kita miliki di rumah kita. Dengan demikian, saat ikan sudah mulai beradaptasi, level stres akan berkurang dan warna ikan koi pun akan mulai muncul kembali secara perlahan. Akan tetapi, apabila kita menemukan salah satu ikan koi kita yang warnanya tiba-tiba memudar atau kusam di dalam kolam utama kita, maka bisa jadi ikan koi kita sedang mengalami stres yang disebabkan oleh beberapa faktor negatif pada kolam utama kita. Atau bisa juga dikarenakan oleh faktor cuaca yang sangat buruk. Oleh karena itu, kita harus mencari solusi dan tidak boleh membiarkannya begitu saja. Kondisi tersebut biasanya juga akan mempengaruhi ikan-ikan yang lainnya, yang dimana lama-lama itu akan berdampak pada kesehatan ikan-ikan koi kita nantinya. Yang kedua, ikan sering menyendiri. Ikan koi yang stres biasanya juga sering menyendiri, dan gerakannya pun biasanya menjadi melambat atau malas bergerak. Menurut beberapa pakar, mereka menjelaskan bahwa ikan koi yang menjauh dari kerumanannya bisa kemungkinan ikan tersebut tidak ingin menularkan stres atau penyakitnya pada kelompok lainnya. Sehingga dia memilih untuk menjauhi kelompok tersebut dan menyendiri. Jadi, ketika kita menemukan ikan koi dengan tanda seperti itu, sebaiknya kita segera mungkin melakukan pengecekan. Namun, penyebab dan penyakit belum bisa dipastikan secara mudah. Oleh karena itu, sangat penting sekali melakukan pengamatan dan memisahkannya ke bak karantina. Yang ketiga, nafsu makan yang menurun. Ciri-ciri ikan koi stres berikutnya adalah ikan tidak memiliki nafsu makan yang seperti biasanya. Hal ini biasanya terjadi pada semua makhluk hidup ya guys, apabila kesehatan kita sedang tidak baik dan saat kita mengalami stres, yang dimana juga akan berdampak pada tingkah laku dan kebiasaan-kebiasaan kita. Untuk mengatasi persoalan tersebut, langkah yang paling tepat memang harus memisahkannya terlebih dahulu dan memberikan waktu tenang pada bak karantina, dan tentunya dengan suplai oksigen yang maksimal. Dan selagi masa karantina tersebut, kita pun dapat memperhatikan beberapa penyebab yang terjadi. Dengan demikian, bentuk penanganan dan tindakan yang kita lakukan nanti bisa kita lakukan dengan baik dan faktor stres pun bisa teratasi dengan benar. Yang keempat, bernafas terengah-engah. Aktivitas ikan yang sering muncul ke permukaan pada saat kita lewat atau saat kita ingin memberikan pakan untuk mereka adalah hal yang sangat baik ya guys. Itu menjadi tanda kalau ikan koi kita pada kondisi yang sehat. Namun, apabila kita menemukan ikan koi yang berenang ke permukaan dan terlihat bernafas terengah-engah yang terlihat sangat tidak wajar dan secara terus-menerus, itu merupakan ciri-ciri ikan koi stres. Sehingga, kita sangat perlu memperhatikan dan menyelidiki secara lebih mendalam. Ikan yang sering muncul ke atas permukaan bisa jadi tanda bahwa mereka sedang stres karena kekurangan oksigen, yang mungkin dikarenakan kandungan oksigen di dalam kolam koi kita tidak mencukupi untuk bernafas. Kondisi tersebut, apabila dibiarkan, akan berdampak pada kerusakan insangnya dan kematian tentunya. Oleh karena itu, kita harus segera mengatasi masalah tersebut dengan cepat ya guys. Yang kelima, ikan merasa gelisah. Berenang mondar-mandir secara teratur memang sudah menjadi aktivitas dan perilaku ikan koi ya guys. Namun, apabila kita mengamati ada salah satu ikan yang gelisah dan berenang tanpa arah, perlu untuk kita waspadai. Karena kemungkinan ini merupakan ciri-ciri ikan koi stres dan tidak sehat. Biasanya, perilaku akan berbeda dengan ikan yang sehat, yang dimana ikan tersebut akan terlihat lebih agresif dan tidak jelas arahnya dari kelompoknya. Apabila muncul permasalahan tersebut, maka penting sekali untuk kita perhatikan bagian sirip dan sisiknya.
karena kemungkinan penyebabnya adalah luka yang membuat dia tidak nyaman akan kondisi tersebut. Yang keenam, mengeluarkan urat seperti garis-garis merah pada semua tubuhnya. Ciri-ciri ikan koi yang mengalami stres juga bisa mengakibatkan munculnya garis-garis seperti urat merah pada seluruh tubuhnya. Ini bisa disebabkan oleh keadaan kolam atau air pada kolam kita tidak nyaman untuknya. Ikan seperti ini biasanya juga memiliki tubuh yang lebih sensitif daripada ikan yang lainnya. Sehingga kita harus memperhatikan dan memberikan perlakuan khusus untuk ikan yang seperti ini. Yang ketujuh, melompat. Saat ikan koi kita mengalami stres, ikan koi kita juga akan mencoba untuk melompat dari kolam koi kita. Yang dimana itu akan berdampak berbahaya jika dia sampai melompat keluar dari kolam koi kita. Selain itu, jika ikan koi yang ukurannya lumayan besar sampai melompat tinggi, besar kemungkinan ikan bisa mengalami cedera patah tulang. Ikan melompat juga bisa dikarenakan beberapa faktor, yang tentunya diantara lain disebabkan oleh kurangnya kualitas air pada kolam koi kita. Hal ini adalah alarm ya guys, untuk kita segera mungkin memperbaiki kualitas air pada kolam koi kita. Yang kedelapan, flashing. Ikan koi yang flashing tentunya juga bisa disebabkan oleh banyak faktor ya guys, yang diantara lain juga bisa dikarenakan ikan mengalami stres, dan bisa juga dikarenakan beberapa faktor yang lain. Dan penyebab ikan koi flashing sudah aku jelaskan di video aku yang sebelumnya ya guys. Kalian bisa cek pada link di atas. Oke guys, itulah beberapa hal atau gejala stres pada ikan koi kita yang dimana kita harus segera mengatasinya agar tidak terjadi sesuatu yang lebih tidak kita inginkan. Semoga informasi yang aku berikan ini bisa bermanfaat untuk pecinta koiku. Jika ada kekurangan, jangan ragu lagi ya guys untuk memberikan masukan dan komentar pada kolom di bawah. Tentunya agar kita selalu bisa saling sharing ilmu tentang perkoian. Oke guys, jadi sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Bagi yang suka dengan video aku ini, jangan lupa klik like ya guys, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar aku selalu bersemangat untuk berbagi informasi tentang dunia perkoian. Oke guys, see you on the next video. Salam koi lover and bye bye.